Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Kosya Rustiadi dengan NIM 25010260095 dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan database manajemen sistem, konsep keunggulan dan peran strategis dalam pengelolaan data modern. Oke, selanjutnya pengenalan. Apa itu database manajemen sistem? DBMS adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk membuat, mengelola, menyimpan, mengorganisasi, dan mengakses data dalam sebuah basis data dalam kurung database secara terstruktur, efisien, dan aman. DBMS bertindak sebagai perantara interface antara pengguna atau aplikasi dengan data fisik yang tersimpan, sehingga pengguna tidak perlu mengetahui detail teknis penyimpanan data. Yang selanjutnya, mengapa diperlukan dalam pengelolaan data modern? 1. Volume data organisasi terus bertambah dan makin kompleks setiap hari. Data harus diakses banyak pengguna dan aplikasi secara bersamaan. Yang ketiga, dibutuhkan jaminan keamanan, konsistensi, dan integrasi data. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat, yang cepat dan akurat. Nah, yang selanjutnya itu 3 keunggulan utama DBMS. Mengurangi redundansi data. Data disimpan terpusat sehingga duplikasi antar file dapat diminimalkan, menghemat ruang penyimpanan. Dan yang kedua, integritas dan keamanan lebih baik, menyediakan mekanisme constraint validasi, hak akses, dan enkripsi untuk melindungi data. Dan yang ketiga, kemudahan berbagi dan akses data. Banyak pengguna dan aplikasi dapat mengakses data yang sama secara konsisten dan simultan. Dan yang kedua itu kita masalah data, redundansi data, pengerti dan dampaknya. Yang ke-1, pengertian. Redundansi data adalah kondisi di mana data yang sama disimpan berulang kali di beberapa tempat atau file berbeda dalam suatu sistem tanpa ada terhubungan otomatis antara salingnya. Nah, dan yang berikutnya itu mengapa jadi masalah serius? Karena satu perubahan data harus dilakukan banyak tempat sekaligus. Jika salah satu salinan tidak ikut diperbarui, data menjadi tidak konsisten, dalam kurung inkonsisten, dan sulit dipercaya kebenarannya. Dan yang ketiga, kita struktur database. Data, file, record, dan file dalam struktur database. Yang ke-1 itu ada data, fakta mentah, tunggal, unit terkecil, dan belum memiliki makna kontekstual. Dan yang kedua itu kita mengenal file, atribut atau kolom yang menampung satu jenis data tertentu. Dan yang ketiga, record, kumpulan file yang saling terkait mewakili satu entitas lengkap dalam kurung satu baris. Dan yang keempat, file atau table ya, kumpulan record sejenis yang membentuk satu himpunan data lengkap. Dan selanjutnya kita mengenali model data. Apa itu model data? Atau bisa disebut data model ya. Yaitu satu pengertian. Model data adalah kumpulan konsep, notasi, dan aturan yang digunakan untuk menggambarkan struktur data, hubungan antar data dalam kurung relasi, makna data, serta batasan constraint dalam sebuah basis data. Dan ada juga mengapa penting dalam pengembangan sistem basis data. Nah, menjadi cetak biru atau blueprint sebelum basis data diimplementasikan secara fisik. Dan yang kedua itu membantu perancang memahami hubungan antar entitas secara jelas dan sistematis. Dan yang ketiga, meminimalkan kesalahan desain sejak tahap awal pengembangan sistem. Dan yang keempat, menjadi alat komunikasi antar analisis sistem, developer, dan pengguna bisnis. Dan di sini ada nih yang kelima, gitu kita mengenali perbandingan tradisional file forecasting atau VS DBMS ya.
Di sini tuh kalian bisa melihat ya, ada aspek tradisional file processing database manajemen sistem. Contohnya itu aspek pengelolaan data, dan yang kedua itu ada traditional file processing. Dalam bisa disebut terpisah aplikasi data tersebar dan sulit dikoordinasikan. Dan yang database manajemen itu ada terpusat, terorganisasi, dan dikelola dalam satu sistem terintegrasi. Itu ya sebagai contoh traditional file processing vs DBMS. Dan yang ke Nah, di sini kita masih mengenali perbandingan ya, mengapa DBMS lebih dipilih dalam sistem informasi modern. Siapa tahu takut ada yang nanya ya. Jadi, sistem informasi dalam modern itu yang satu, skalabilitas, mampu mengenai volume data besar yang terus tumbuh sering perkembangan organisasi. Dan yang kedua ada keandalan dan keamanan, menyediakan backup, recovery, serta kontrol akses yang lebih matang. Dan yang ketiga itu ada multi pengguna, mendukung akses bersama oleh banyak pengguna dan aplikasi tanpa konflik data. Dan yang keempat itu ada efisiensi operasional, mengurangi duplikasi, mempercepat query, dan menekan biaya pemeliharaan data. Nah, di sini ada kesimpulan ya. Kesimpulannya itu DVS ya adalah pondasi penting bagi pengelolaan data yang terstruktur, aman, dan efisien di era informasi modern. Dan yang kedua itu ada keunggulan atas sistem file tradisional terletak pada minimnya redundansi, integritas data yang terjaga, dan kemudahan berbagi data. Di sini ada yang ketiga, pemahaman struktur data dalam kurung data, file, record file yang tadi sebelumnya saya jelaskan ya, serta model data menjadi dasar dalam merancang basis data yang baik. Dan yang keempat itu ada dalam pengembangan sistem informasi modern, DVMS menjadi pilihan utama karena mendukung skalabilitas, keamanan, dan efisiensi operasional. Dan berikutnya, terima kasih ya untuk presentasi saya kali ini. Mohon jika ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya Safi Kosia Rustiadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.